Halo calon UMKM sukses. Pada video ini, aku akan membantumu untuk memperluas pemasaran produk penjualan dengan bantuan sosial media ya tentunya, yaitu WhatsApp Business. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Sobat UMKM. Akan siap memandumu selama proses pembuatan akun untuk WhatsApp Business. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja simak video tutorialnya. Jangan lupa sambil diikuti ya langkah demi langkahnya. Oke, langkah pertama, siapkan handphone kamu. Lalu kita buka Google Play Store untuk yang menggunakan Android atau App Store untuk menggunakan iOS. Lalu kita ketikkan di sini WhatsApp Business. Setelah itu kita lakukan penginstalan ya. Kita tunggu prosesnya sedang berjalan. Wah, cepat sekali. Proses penginstalan sudah selesai. Lalu kita masuk ke aplikasinya dan kita ketuk setuju dan lanjutkan untuk melanjutkan proses berikutnya. Lalu di sini kita masukkan nomor telepon yang akan kita daftarkan ke WhatsApp Business. Sini saya akan menggunakan nomor saya. Lalu kita lanjut. Lalu di sini kita ketuk OK saja. Dan nanti WhatsApp akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang kita daftarkan tadi. Oke, secara otomatis dia akan lanjut ke step berikutnya jika nomor yang digunakan dengan handphone yang digunakan sama-sama di satu device. Lalu setelah itu kita ketuk lanjut saja di sini. Lalu kita berikan akses untuk WhatsApp. Nah, disinilah titik awal langkah pengaturan untuk akun bisnis kita. Di sini kita masukkan foto profil dari store kita. Misalkan saya ambilkan dari galeri saya. Lalu misalnya saya pakai foto ini. Nah, contoh saja ya, kalian sesuaikan dengan profil bisnis kalian. Misalnya di sini saya akan pakai store fashion. Oke, kita untuk selesai dan kita lanjut. Nah, di kategori ini kita perlu masukkan nih kategori apa dari profil bisnis kita. Misalnya di sini saya akan menggunakan pakaian. Lalu kalau ada lanjutnya kita bisa isi deskripsi di sini, misalkan toko ini 100% menjual barang ori. Nah, lalu untuk alamat kita masukin alamat store kita. Misalkan di sini saya pakai Jalan Sultan Syahrir nomor 55 Jakarta. Kita selesai, kita lanjut. Di sini WhatsApp akan secara otomatis memberikan opsi untuk alamat kita. Maka jika alamat ini sesuai dengan store kalian, kalian bisa ketuk perbarui, atau jika tidak sesuai maka ketuk jangan perbarui. Karena ini sebagai tutorial maka saya anggap sesuai. Lalu pada tahap katalog ini kita bisa lewati dulu karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Maka setelah itu kita bisa masuk ke profil kita. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang kita isi seperti nama store, terus deskripsi, kategori dan lainnya. Yang perlu kita tambahkan di sini adalah jam kerja. Jam kerja ini disesuaikan dengan jam buka toko kalian. Jika toko dibuka jika ada appointment tertentu, bisa ketuk yang ini, atau jika 24 jam juga ketuk yang ini, atau berbuka pada jam-jam tertentu bisa diketuk ini, dan bisa kan kustomisasi sendiri terkait jamnya. Misalkan tokonya mau buka jam 10, kita geser jam 10, mau misalkan tutup jam 4, maka kita bisa atur sebagai berikut. 16 ya, jadi 4 sore misal, dan lainnya caranya sama. Jika dalam satu hari itu ada jeda
kalian bisa ketuk tambah di sini dan kalian bisa atur sesuai jam toko kalian sendiri. Jika dirasa sudah, maka kita bisa simpan saja dan dia akan muncul jam dan hari toko itu buka. Setelah itu, jika kalian punya email yang bisa dihubungi, bisa masuk saja, berikan email misalkan testi@yahoo.com. Ini permisalan saja, maka dia akan muncul sini testi@yahoo.com. Dan jika kalian punya situs web untuk marketplace kalian bisa tambahkan di sini. Kalau tidak ada juga tidak apa. Lalu untuk katalog tadi sudah, dan sisanya sama seperti WhatsApp yang pada umumnya. Lalu untuk settingan store saya kira sudah selesai, maka kita perlu lanjut ke bagian ini fitur perpesanan. Pada fitur perpesanan ini para pelaku bisnis dimungkinkan untuk mengatur perpesanan secara otomatis. Misalnya di sini ada pesan di luar jam kerja. Ini digunakan ketika toko itu sedang tutup, maka kita bisa aktifkan di sini dan kita bisa kustomisasi pesan sendiri. Misalkan, maaf, toko kami sedang tutup, kami akan hubungi Anda secepatnya ketika toko telah buka. Oke, kita oke di sini. Lalu untuk jadwal ini kita pilih yang selalu kirim aja supaya general. Lalu untuk menerima kita kirimkan ke semua orang aja supaya lebih umum. Lalu kita simpan, lalu kita masuk ke salam. Nah, di salam ini pesan ini akan dikirimkan ketika pelanggan kita mengetuk pesan atau mengetuk link yang kita bagikan untuk dapat menuju ke nomor bisnis ini. Kita contohkan di sini, misalnya di sini, halo, selamat datang di toko kami. Oke, selesai. Misalnya sama, kita simpan. Lalu untuk balas cepat ini seperti shortcut. Misal kita menggunakan slash terima spasi kasih, maka ntar akan dikirimkan pesan seperti berikut. Misalnya di sini saya akan halo saja coba. Halo, ini. Nah, untuk shortcut atau pintasannya kita cukup berikan slash halo seperti ini. Untuk kata kunci ini opsional, kita cukup menggunakan pintasan saja karena takutnya nanti ketika kita tidak sengaja menggunakan kata yang serupa dengan kata kunci, justru bukan kata itu yang kita inginkan, malah pesan otomatis yang keluar. Maka kita lebih baik menggunakan yang pintasan saja. Lalu kita ketuk simpan di sini. Jadi sudah ada slash halo dan slash terima spasi kasih. Lalu untuk label ini hanya semacam report berapa item pelanggan baru, pesanan baru, dan sebagainya. Lalu untuk tautan pendek ini, seperti yang saya bilang tadi, pada tautan inilah yang nantinya akan kita bagikan ke seluruh pengguna teman di sosial media kita, agar supaya dengan menggunakan link ini mereka bisa dengan cepat untuk dapat menemukan toko bisnis kita. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, di sini sudah muncul ya linknya https:/wa.bi. Ini kita salin saja. Coba kita ketuk sekali dan di sini kita bisa masukkan pesan apa yang ingin kita berikan nantinya ketika si calon pelanggan kita itu akan mengetuk link tadi. Misalkan di sini, halo, saya ingin order. Ini kita oke, dan dia akan tersimpan. Misalnya di sini saya akan menggunakan WhatsApp pribadi saya untuk sebagai bahan percobaan. Kita kasih saja di sini. Kita masuk ke linknya.
Nah, akan ditemukan nama toko bisnis kita. Lanjutkan ke chat. Dan di sini saya menggunakan WhatsApp pribadi saya. Nah, dia akan secara otomatis mengetik halo, saya ingin order. Jika kita kirim, secara otomatis dia akan memberikan pesan otomatis yang sudah kita custom tadinya. Halo, selamat datang di toko kami dan maaf, toko kami sedang tutup. Nah, jika toko sedang tidak tutup, maka kita hapus dulu supaya bisa ke awal lagi, ke step awal. Ini kita hapus juga. Itu tadi contoh jika toko sedang tutup. Namun jika toko sedang tidak tutup, maka yang bagian ini kita cukup nonaktifkan saja. Maka nanti yang muncul hanya halo, selamat datang di toko kami. Oke. Untuk membuktikannya, saya akan kembali lagi ke sini. Nah, dia akan memberikan jawaban halo, selamat datang di toko kami secara otomatis tanpa kita harus membalas terlebih dahulu. Lalu untuk fitur berikutnya ada balas cepat dan juga ada yang salam ini. Yang balas cepat kita cukup menggunakan sebagai berikut /halo. Nah, dia akan muncul seperti ini, tinggal kirim saja, ataupun /terima kasih. Ini sesuai dengan kustomisasi kalian masing-masing ya. Oh, saya typo. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, dia akan muncul ini. Kayak gini saja. Oke, secara efektif dan efisien, kita tidak perlu mengetik panjang-panjang, namun kita cukup menggunakan pintasan tadi yang telah dibuat, yaitu dengan slash dan kata kuncinya apa. Oke, cukup mudah bukan untuk mendaftarkan akun WhatsApp ke WhatsApp bisnis. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan sosial media yang ada untuk dapat mengembangkan usaha kita. Sobat UMKM, pamit undur diri ya. Jumpa lagi di lain waktu. Dadah.